Bayangkan suara ringtone ikonik Nokia yang dulu selalu kita dengar. Ingat rasanya pegang Nokia 3310, main Snake sambil nunggu SMS dari gebetan? Dulu ponsel ini jadi simbol keren, baterainya awet seminggu, jatuh berkali-kali tetap hidup. Semua orang punya Nokia, dari anak sekolah sampai bos kantor. Tapi, pernah kepikiran nggak, kok sekarang merek yang dulu merajai dunia malah jarang kelihatan? Yuk kita throwback ke masa kejayaan Nokia, dari awal berdiri sampai akhirnya tergeser. Siap nostalgia? Karena cerita ini bakal bikin kamu senyum-senyum dan mungkin sedikit kaget. Nokia punya sejarah panjang yang menarik. Perusahaan ini berdiri tahun 1865 di Finlandia, awalnya bukan pembuat ponsel, tapi pabrik kertas. Bertahun-tahun kemudian, Nokia berekspansi ke industri karet, kabel, dan elektronik. Baru pada akhir 80-an, mereka serius masuk ke dunia telekomunikasi. Keputusan itu terbukti jenius, karena di era 90-an Nokia jadi pionir ponsel GSM dan mengubah cara manusia berkomunikasi. Produk-produk awalnya terkenal simpel, tangguh, dan punya sinyal kuat. Tahun 1998, Nokia resmi jadi produsen ponsel nomor 1 dunia, mengalahkan Motorola. Mereka bukan hanya jual ponsel, tapi juga ikut membentuk standar komunikasi global. Dari sinilah era kejayaan Nokia dimulai. Bayangkan, hampir semua orang di dunia pernah memegang produk mereka, dan logo Nokia identik dengan inovasi serta kualitas. Inilah awal perjalanan Nokia sebelum akhirnya jadi raja ponsel yang kita kenal. Era kejayaan Nokia dimulai pada akhir 1990-an dan berlangsung hampir satu dekade. Pada tahun 1998, Nokia resmi menggeser Motorola dan menjadi produsen ponsel nomor 1 di dunia. Dari tahun 1998 hingga sekitar 2007, Nokia menguasai lebih dari 40% pangsa pasar global, angka yang gila untuk sebuah brand. Kekuatan utama mereka ada pada desain yang bervariasi, kualitas build yang tangguh, dan baterai super awet. Siapa yang bisa lupa Nokia 3310? Ponsel tak bisa mati yang bahkan dijadikan meme karena ketahanannya. Atau Nokia 1100, ponsel paling laris sepanjang masa dengan penjualan lebih dari 250 juta unit. Belum lagi N-Gage yang bikin anak 2000-an bisa main game sambil teleponan, serta seri komunikator yang bikin pengusaha zaman itu kelihatan super profesional. Selain hardware yang tangguh, Nokia juga menciptakan ikon budaya pop seperti game Snake yang membuat jutaan orang ketagihan. Ringtone khas Nokia bahkan jadi nada dering paling terkenal di dunia. Dengan jaringan distribusi yang luas dan reputasi yang sulit ditandingi, Nokia benar-benar memonopoli pasar ponsel. Merek ini bukan hanya menjual produk, tapi juga gaya hidup. Memiliki Nokia di era itu adalah simbol status dan modernitas. Mereka memimpin inovasi teknologi, menghadirkan kamera di ponsel, koneksi internet mobile, hingga ponsel pertama yang bisa memutar musik MP3. Pada masa itu, seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan tahta Nokia. Dunia seakan sepakat, kalau ponsel, ya Nokia. Kejatuhan Nokia sering disebut sebagai salah satu kisah paling tragis dalam sejarah teknologi modern. Setelah bertahun-tahun mendominasi pasar, Nokia mulai kehilangan pijakan ketika dunia beralih ke era smartphone. Masalahnya dimulai ketika mereka terlalu lama bertahan dengan sistem operasi Symbian. Memang, Symbian dulu adalah OS ponsel paling canggih, tapi saat iPhone diluncurkan pada 2007 dan Android mulai berkembang, Symbian terasa kaku, rumit, dan tidak ramah pengguna. Nokia bukannya langsung beradaptasi, malah mencoba memperbaiki Symbian yang sebenarnya sudah tertinggal jauh. Kesalahan terbesar berikutnya adalah keputusan untuk tidak mengadopsi Android ketika Google menawarkannya. Alih-alih bergabung dengan ekosistem yang sedang tumbuh pesat, Nokia memilih bekerja sama dengan Microsoft dan menggunakan Windows Phone sebagai OS utama. Sayangnya, Windows Phone datang terlambat, ekosistem aplikasinya minim, dan pengembang enggan membuat aplikasi untuk platform yang pangsa pasarnya kecil.
Hasilnya, pengguna semakin beralih ke iOS dan Android yang lebih lengkap. Selain itu, manajemen Nokia saat itu dianggap lambat mengambil keputusan. Budaya kerja internal yang terlalu birokratis membuat inovasi sulit berkembang. Kompetitor seperti Apple dan Samsung bergerak cepat, meluncurkan ponsel layar sentuh dengan desain modern dan ekosistem aplikasi yang solid, sementara Nokia sibuk mempertahankan fitur ponsel klasiknya. Strategi pemasaran juga mulai ketinggalan zaman. Di saat merek lain menjual pengalaman hidup smart, Nokia masih berfokus pada keunggulan hardware. Padahal tren sudah bergeser, pengguna tidak hanya mencari ponsel kuat, tetapi juga ponsel yang pintar, stylish, dan terhubung dengan layanan digital. Puncaknya terjadi pada 2013 ketika Nokia menjual divisi ponselnya ke Microsoft. Langkah ini secara resmi menandai berakhirnya era Nokia sebagai raja ponsel. CEO Nokia saat itu, Stephen Elop, bahkan mengatakan kalimat legendaris, "Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah bagaimana kami kalah." Kalimat ini menjadi simbol betapa cepatnya dunia teknologi bisa berubah, dan betapa mahalnya harga yang harus dibayar jika terlambat berinovasi. Singkatnya, kejatuhan Nokia bukan karena satu kesalahan besar, tapi serangkaian keputusan yang terlambat, salah strategi, dan kurang berani mengambil risiko. Meski tidak lagi mendominasi pasar ponsel, Nokia belum benar-benar hilang. Setelah menjual divisi ponselnya ke Microsoft pada 2013, Nokia fokus pada bisnis infrastruktur jaringan. Kini mereka menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan teknologi 4G dan 5G di seluruh dunia. Jadi, meski kamu jarang melihat ponsel Nokia, kemungkinan besar sinyal internet yang kamu gunakan melewati jaringan yang dibangun oleh Nokia. Untuk urusan ponsel, nama Nokia masih hidup melalui EJMD Global, perusahaan asal Finlandia yang mendapat lisensi untuk memproduksi ponsel Android dengan merek Nokia. Produk-produk ini mengusung desain sederhana, update software teratur, dan harga yang terjangkau, meski popularitasnya tidak sebesar era kejayaan dulu. Selain itu, Nokia tetap mempertahankan reputasi sebagai inovator. Mereka aktif mengembangkan teknologi IoT, cloud networking, hingga riset untuk 6G di masa depan. Bagi penggemar, ponsel-ponsel klasik Nokia seperti 3310, 6600, atau N-Series masih diburu sebagai barang koleksi. Jadi walaupun tak lagi jadi raja, warisan Nokia tetap hidup di teknologi modern dan di hati para pecinta gadget lawas. Kisah Nokia adalah pengingat berharga tentang betapa cepatnya dunia teknologi berubah. Dari pabrik kertas sederhana di Finlandia hingga menjadi raja ponsel global, Nokia pernah berada di puncak kejayaan. Mereka menguasai pasar, menciptakan produk legendaris seperti 3310 dan 1100, serta menjadi bagian penting dari kenangan masa muda banyak orang. Namun, terlalu nyaman di puncak membuat mereka lambat beradaptasi dengan perubahan. Pelajaran yang bisa kita ambil, inovasi tidak boleh berhenti. Dalam dunia yang bergerak cepat, mempertahankan status quo sama saja dengan mundur. Nokia terlambat membaca arah pasar, dan itu cukup untuk membuat mereka tergeser oleh pemain baru yang lebih gesit. Namun, kisah ini bukan hanya soal kejatuhan. Nokia masih ada, terus berkontribusi lewat teknologi jaringan yang menopang internet dunia. Dan bagi kita, ada rasa hangat setiap kali mendengar ringtone khas atau melihat ponsel klasik mereka. Jadi, saat kita nostalgia dengan Nokia, mari ingat bahwa perubahan adalah hal yang pasti. Siapa tahu, suatu hari nanti, Nokia bisa bangkit kembali dan mengejutkan dunia.